Shalom sahabat PKM yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Melalui RPKM, Renungan Pengajaran Katolik Ministry, kita terus mendapatkan memperoleh berkat-berkat Tuhan melalui firman yang disampaikan. Dalam kesempatan yang baik ini, kembali bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Jangan lupa kita kuat karena Tuhan, kita kuat karena firman. Firman Tuhan dalam kesempatan ini diambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Silakan Bapak Ibu membaca ayat ini secara keseluruhan. Saya hanya membaca khususnya ayat 18. Mazmur 66 ayat 18 berkata demikian, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi, dan seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Adapun topik firman Tuhan dalam renungan ini adalah mengapa doa kita tidak dijawab. Mengapa doa kita tidak dijawab? Nah, setiap kita orang Kristen atau anak Tuhan ya diperintahkan berdoa oleh Tuhan Yesus. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita dalam hal berdoa, bahkan bukan saja mempraktekkan doa, tapi juga mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ya, berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, itu kita perhatikan dikatakan dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi di sini ada satu perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, yaitu berjaga-jagalah, dan ada kata berdoalah. Artinya kita berdoa itu adalah perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan berarti kehendak Tuhan. Dan berdoa itu adalah kebutuhan dari setiap orang percaya, bukan kewajiban, bukan karena aturan agama, tetapi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam doa ada salah satunya itu adalah permohonan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita ataupun pergumulan kita, tentu kita datang kepada Tuhan membawanya di dalam doa, ya, karena Tuhan itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Sesungguhnya setiap doa itu didengar oleh Tuhan. Tetapi mengapa ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita. Sesuai dengan nas pembacaan firman Tuhan tadi dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Mari kita perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan secara tegas menyatakan bahwa faktor utama yang memisahkan manusia dari Tuhan adalah dosa. Demikian dikatakan oleh Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Saya akan baca firman Tuhan ini, dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah apa? Segala dosamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan di sini. Jadi kata jelas firman Tuhan mengatakan bahwa penghalang doa kita didengar oleh Tuhan atau menjadi pemisah kita dari Tuhan adalah segala dosa kita. Sebaliknya kita perhatikan kekudusan mendekatkan manusia dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kudus. Artinya kita harus melihara hidup, menjaga hidup dalam kekudusan karena Tuhan itu adalah kudus. Kalau kita mendekati Dia kita dalam keadaan yang kudus. Itulah dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14. Berkata demikian, sebab tanpa kekudusan seorang pun akan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
luar biasa. Hati-hati, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini saya ulang supaya manfaat jadi satu penegasan bagi kita. Ini yang kurang disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Sehingga ketika doa-doanya tidak beroleh jawaban, di mana hal pertama yang mereka lakukan adalah langsung menyalahkan Tuhan. Biasanya begitu. Katanya Tuhan itu baik, Tuhan itu akan mengabulkan segala doa. Mari kita perhatikan, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi kita mengoreksi, introspeksi diri kita sendiri. Apakah ada dosa ya yang tersembunyi bagi orang lain, tapi tidak tersembunyi bagi Tuhan. Nah, yang harus kita akui datang kepada Tuhan. Jangan sekali-kali pernah menyalahkan Tuhan. Banyak faktor yang membuat doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Faktor utamanya adalah apa? Sekali lagi adalah dosa atau kesalahan kita. Nah, karena itu harus mengoreksi diri lebih dahulu sebelum komplain kepada Tuhan. Nah, juga kita ini komplain kepada Tuhan, kita ini siapa? Wow, luar biasa. Jangan sekali-kali komplain dengan Tuhan. Jangan banding-bandingkan apa yang kau perbuat. Ya, kalau Allah itu sudah baik dan bisa menjadi suatu alasan untuk memperoleh jawaban atas doa kita. Tidak. Ayat Nas yang di atas yang kita baca tadi adalah pernyataan luar biasa dari Daud, seorang raja yang mempunyai persekutuan yang karib dengan Tuhan. Jadi Mazmur 66 tadi yang sudah kita baca. Karena begitu dekat dengan Tuhan, Daud karena begitu dekat dengan Tuhan, Daud tahu benar apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan. Kalau ada niat jahat dalam hati saja, Tuhan tidak mendengar doanya. Ini kata Daud. Apalagi menjawab doanya. Jangankan menjawab, mendengar pun tidak. Padahal ini hanya sebatas niat di dalam hati. Belum melakukan, belum mewujudkan melalui sebuah tindakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Masih diniat dalam hati. Terlebih lagi bagi mereka yang benar-benar melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan atau hidup di dalam dosa. Apa dikatakan dalam Amsal 1 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena itu mereka benci. Oleh karena mereka benci kepada apa? Pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Wow, jangan sampai kita menolak teguran Tuhan ketika kita melakukan dosa. Harusnya kita bertobat, mengakuinya di depan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum semuanya terlambat, ya segeralah datang kepada Tuhan. Akui dengan jujur setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin suamimu tidak tahu dosa apa yang kamu lakukan sebagai istri. Atau mungkin istrimu tidak tahu apa yang dilakukan oleh dosa oleh suami. Atau anak-anak kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita pun orang tua harus mewakili mereka. Mengaku dosa di depan Tuhan. Atau gembalamu tidak tahu dosa apa yang kamu lakukan. Sesama tidak tahu dosa apa yang kamu lakukan. Tapi ingat, Tuhan tahu. Mata Tuhan berjaga-jaga mengawasi orang-orang kafir dan juga orang-orang benar. Nah, kita adalah orang-orang benar diawasi oleh Tuhan. Maka karena itu datang dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, juga berlimpah dengan kemurahan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan percayalah ada janji Tuhan, Dia setia dan adil, akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, dosa apapun yang kita perbuat, tidak satupun dosa itu ya yang Tuhan tidak ampuni. Asalkan kita jujur datang mengakui pada Tuhan. Ya dosa apapun itu, ya dosa mungkin perselingkuhan, perzinahan, dosa untuk kebiasaan mencuri, mengambil milik orang lain, dosa sering mungkin melakukan kebohongan, dusta,
menyebarkan kebohongan, menyebarkan dusta kepada orang lain, atau kita sombong, atau kita merasa sudah lebih banyak berkorban sehingga kita merasa layak dihargai, dihormati, itu juga dosa. Atau kita mungkin sudah mulai malas beribadah, malas berdoa, tidak lagi baca Alkitab, itu juga dosa. Kita tahu kita harus memberitakan Injil, tapi kita tidak memberitakan Injil, itu juga dosa. Dosa apapun yang kita lakukan pada saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Dengan jujur aku di hadapan Tuhan. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengingat segala dosa dan pelanggaran kita. Kita sujud kepada Tuhan datang, membawa segala dosa pelanggaran itu. Percayalah ketika kita mengakuinya, janji Tuhan akan mengampuni kita segala dosa kesalahan kita. Ingat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di akhir renungan saya sampaikan, kesalahan kita menghalangi semua doa kita. Sekali lagi, kesalahan kita akan menghalangi semua jawaban atas doa kita. Dosa kita menghambat yang baik, ya, yang akan kita terima daripada Tuhan. Kita sesungguhnya pasti diberikan yang terbaik, tapi ada dosa yang menjadi penghambat penghalang. Karena itu, singkirkan, tinggalkan segala dosa, kesalahan pelanggaran itu, maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, teguran, kekuatan, motivasi bagi kita semuanya. Mari silakan dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan jangan lupa mohon dibantu untuk di-subscribe agar program RPKM ini terus bisa berjalan dengan baik dan memberkati banyak umat Tuhan. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.